Halo people, apa kabar? Hey, kita nih sedang ada di Grand Situbulid Purwakarta. Hari ini ada kegiatan yaitu silaturahmi Purwasukan News Club. Acaranya keren banget. Di sini hadir semua para tokoh-tokoh, ada dari Bela Purwakarta, ya kan? Ada tokoh politik di sini. Pokoknya seru. Di sini banyak apa ya? Pokoknya seru deh. Nggak bisa dilihatkan, nanti tidak bisa dijelaskan. Pokoknya jangan skip videonya, tonton terus acara ini sampai selesai. Oke, people, dah. Pokoknya jangan skip ya, awas nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya pikir yang kita perkenalkan, nama saya Muhammad Delo, kalau namanya Asep. Saya dari, bisa dikatakan mahasiswa karena baru lulus pada bulan Desember. Ya, pada intinya sih hasil daripada pengalaman saya organisasi di Aliansi Purwakarta pada itu, yang mana saya fokus dalam mengangkat isu indeks perlindungan pemuda. Jadi sudut pandang terkait ataupun perspektif saya terkait Purwakarta, yang pada intinya saya akan menarik lebih spesifik, lebih merujuk bahwa terkait teman muda, bahwa Purwakarta itu minim akan pendidikan, ataupun yang mengikuti ataupun yang masuk ke dalam perguruan tinggi itu hanya 12% dan itu sangat krusial. Yang pada jumlahnya dalam indeks perlindungan pemuda di Indonesia, bahwa Jawa Barat itu terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator mengatur dengan promo, pasti kasihan waktu atau sudah dikasih waktu untuk berbicara, menyampaikan multi perspektif Purwakarta kemarin, kini dan besok. Saya sebagai putra daerah Purwakarta yang tentunya mempunyai keinginan besar melihat dan terlibat langsung dalam kemajuan Purwakarta di masa depan. Tentunya mengajak kepada seluruh kader-kader Purwakarta dari mulai akademisi, teman-teman mahasiswa, sampai dengan para senior. Tidak boleh kita berdiam diri, karena kalau bukan kita ya siapa lagi. Banyak hal yang perlu dibenahi di Purwakarta ini daripada yang sudah baik. Sebagai masyarakat Purwakarta tentunya kami juga mempunyai banyak gagasan. Gagasan yang terpenting adalah riset yang langsung dilakukan oleh kami selaku orang yang sering jalan-jalan lah bertemu dengan masyarakat. Ketika kita bicara dengan kaum milenial atau anak-anak muda Purwakarta, sebelum dan sesudah pasca pandemi, saya pikir pemerintah atau kita semua perlu lebih intensif lagi memperjuangkan peluang pekerjaan. Jadi banyak yang ditemukan di masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat Purwakarta, khususnya untuk kaum milenial yang hari ini susah banget untuk mencari kerja. Nah, di sini saya mempunyai gagasan. Mudah-mudahan Purwakarta ke depan bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya atau kesempatan yang seadil-adil dan sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat Purwakarta untuk bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan. Kalau tadi adik mahasiswa ini bicara Bitwin Purwakarta kalah besarnya minatnya dengan para pendatang untuk mengikuti pendidikan. Sama halnya seperti kesempatan bekerja di Purwakarta. Orang Purwakarta asli kalah kesempatannya oleh orang-orang yang di luar daerah. Banyak perspektifnya. Ada yang dibawa oleh kawannya, ada yang dibawa oleh saudaranya, ada juga yang memang minim pengetahuan dan atau terlalu banyak oknum. Nah, Purwakarta
ke depan harus menyajikan peluang pekerjaan yang semudah-mudahnya. Tentunya kami sebagai masyarakat Purwakarta berkeinginan besok harus dilakukan lagi, harus dibuat ketegasan dari mulai parlemen sampai dengan eksekutif, dari mulai legislatif sampai eksekutif. Buat aturan yang jelas buat masyarakat Purwakarta tentang peluang pekerjaan. Sadis Pak, kita berkeliling hampir sekabupaten Purwakarta, rata-rata ketika bicara dengan anak-anak muda, singkat kata, om yang gawe tuh, om bantuin saya kerja tuh, itu rata loh. Jadi kalau di riset mungkin ya orang anak-anak muda yang pengen dapat pekerjaan itu banyak. Saya menganjurkan, mudah-mudahan ke depan Purwakarta bisa membuat aturan tegas terhadap peluang pekerjaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Bisa lewat perdanya, bikin aturan jelas berapa persen milik orang Purwakarta, berapa persen untuk pedagang. Karena itu bisa diperdagang. Yang kedua, distribusi peluang tenaga kerjanya atau peluang pekerjaannya kepada seluruh masyarakat Purwakarta. Kita punya dinas tenaga kerja dan menyerap anggaran miliaran rupiah per tahun. Boleh nanti dibuka mewah, biasanya yang tahu anggaran-anggarannya. Apa susahnya kita mengantarkan seluruh kesempatan kerja ke seluruh pelosok yang ada di Purwakarta? Kan ada Disnaker bisa bekerja sama. Pimpinan daerah juga punya kewenangan untuk mengundang seluruh pengusaha yang ada di Purwakarta. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan besok Purwakarta lebih bisa memperhatikan peluang pekerjaan untuk masyarakatnya secara adil dan merata. Terima kasih. Kira-kira. Oke, ini juga akan mempersempit peluang pekerjaan yang dibuka. Saya sebetulnya agak sedang bicara ngomongin terus wanita datang tidurnya yang lebih biasa. Tentunya kawan-kawan buruh diberikan dengan wilayah yang di luar Jawa Barat atau di luar yang lain di Jawa Barat, Purwakarta termasuk salah satu yang memiliki UMK yang cukup baik. Tapi saya pikir itu tentunya kawan-kawan buruh juga tidak serta-merta mengajukan naik upah kalau tidak punya rasa hitungannya. Itu yang pertama. Yang kita bahas hari ini tentunya bukan mengenai upah, kan banyak sekali aturan yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk memberikan peluang pekerjaan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rasulullah Sayyidina Muhammad Nabilah. Alhamdulillah, disyukurkan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul para imam Purwakarta. Salam hormat, salam kenal. Perkenalkan saya Wahyu Hidayat. Kebetulan saat ini diamanahkan sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Purwakarta, termasuk salah seorang anggota grup yang sangat menginginkan kegiatan ini dapat sering dilakukan sebenarnya. Makanya kalau nanti Partai Buruh dapat suara, kemudian ada anggota kita atau legislasi, kader kita duduk di legislasi, salah satu kegiatan, salah satu yang akan saya prioritaskan tentunya kegiatan begini harus kita laksanakan. Kenapa? Karena seolah-olah hari ini informasi itu disekat-sekat sehingga tidak merata. Informasi yang penting tentang Purwakarta itu tidak semua orang mendapatkan, termasuk akhirnya terjadi sering kita dapati disinformasi, bahkan hal-hal kecil sekarang itu menjadi konsumsi publik, termasuk masalah ranjang aja udah sampai nasional gitu ya. Jadi kan bingung kan. Tetapi demikianlah Purwakarta kita hari ini, mudah-mudahan bisa kita robah ke depannya menjadi Purwakarta yang seperti moto yang ada di lambang Purwakarta, wibawa kata harja. Oleh karena itu ya sekarang sebagai sedikit promosi ya, kita salah satu kelompok masyarakat Purwakarta yang akan mengembalikan Purwakarta yang berwibawa. Wibawa itu berarti baik aparatur pemerintahannya, baik warganya, baik kita semua betul-betul memahami arti dari wibawa itu. Wibawa berarti kita memiliki kemampuan, memiliki kapasitas sehingga kita bisa
dianggap sebagai orang yang mumpuni, berkompeten, punya kompetensi tersendiri, tetapi tetap mempunyai akhlak atau budi pekerti yang baik. Ya, kemudian Karta Raharja, kita tentunya sangat menyayangkan Purwakarta yang ada di antara Bandung dan Jakarta, tetapi hanya menjadi tempat persinggahan yang kalau kita lihat hari ini, ketika teman-teman kita, beberapa teman ojol misalnya ya, saat ini kalau di sini agak sepi, mereka pergi ke Karawang. Padahal Purwakarta dan Karawang jaraknya dekat sekali, tetapi di sana mereka ternyata bisa dapat rezeki yang lumayan banyak karena masyarakat Karawang kok ternyata jauh lebih sejahtera daripada masyarakat Purwakarta. Kemudian Wibawa Karta Raharja, mudah-mudahan kedepannya dengan segala sumber daya yang kita miliki, Purwakarta bisa menjadi sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara tentang tadi yang disampaikan oleh rekan adik kita Hidayat juga dengan Lutfi, tentu kembali kita akan biasanya kelompok umum ini menjadi terdakwa gara-gara upahnya tinggi nih, pabrik pada pindah. Kadang-kadang kalau udah gemes saya bilang begini, mau pindah-pindah aja, kan gitu kan? PT Dada itu bangkrut itu bukan karena PT Dada orang-orang Purwakarta yang nggak mampu memberikan keuntungan. PT Dada bangkrut adalah karena kerakusan sudah merasuki para pemodal yang ada di sini. Mereka yang tadinya baik, karena teman-temannya tidak baik, akhirnya dirongrong. Kenapa lu jadi baik sama karyawan sih? Kita juga mampu kok, kasih upah kecil aja boleh kok. Kok kamu baik? Dan itu terjadi. Dulu PT Dada itu kecil di Jakarta, pindah ke Sadang tahun 84 kalau nggak salah. Dari 84 berkat PT Dada dan karyawannya yang terus bisa menghasilkan modal untuk pengusahanya, maka bisa dia bikin Dada Corporation di Vietnam, di Bangladesh. Tetapi hari ini karena kemudian mereka bikin di Boyolali, begitu di Boyolali dengan modal yang dari sini menahan sebagian upah karyawannya untuk pembayaran yang dimenangkan di PT UN. Kemudian begitu di Boyolali, ketika musim panen hampir 30% dari karyawannya nggak pada masuk karena melihat panen daripada upahnya kecil, sehingga untuk standar yang tinggi mereka nggak bisa. Boro-boro kuantitas nggak dapat. Begitu dikejar-kejar akhirnya bisa kirim ekspor, ada jalur dibalikin 4 kontainer. Kemudian lama-lama nggak tercapai sampai akhirnya di sana bangkrut, di sini ikut bangkrut karena kerakusan dari pemodal. Nah, ketika kelas pemodal sudah berkumpul, maka kebijakannya pun larinya lebih ke kapitalis yang kemudian neolib, ketika orang-orang kaya kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator kepada saya, kalau saya sedikit kaget barusan, mungkin di dalam catatan tidak ada, begitu melihat mungkin ada. Saya menanggapi saja seperti apa yang barusan Mas katakan, bahwa saya Purwakarta mempunyai rencana pembuatan sirkuit, Pak, dan itu betul, sudah betul dari media pun sudah ada gitu. Saya belum katakan kami dari insan otomotif ataupun otomotif yang ada di Purwakarta baru mengetahui kemarin Pak bahwasannya ada perencanaan untuk pembuatan sirkuit, dan itu pun ada di daerahnya di Cilangkap di sana Pak, Indobarat sebelah sana lah mungkin. Dan itu pun kategorinya tuh baru yang bersifat sirkuit MX Pak. Kalau sirkuit MX itu boleh dikatakan itu sirkuit motocross atau gestrek dan sejenisnya lah, yang dulu ataupun apa. Nah, yang kita pertanyakan itu apa yang sudah dijanjikan oleh Abu ataupun oleh seorang ibu bupati sewaktu kita mengadakan event di Kau di sana. Waktu kita bikin draft, dan beliau pun pernah menyampaikan akan memfasilitasi rekan-rekan otomotif yang mempunyai
keterbiasaan di dunia balapan dan yang mempunyai hobi di dunia drag atau kontes akan dipanggil dia. Saya prihatin yang hadir di sini tidak ada apa ya, rasa pengen apa di luar. Terbuka perhatian gitu. Olimpo kita mendengar beberapa aspirasi ataupun harapan dari para audiens. Maka Oke, tadi pembicaraan pada malam hari ini dan saja sudah selesai. Oke, selanjutnya barangkali Mungkin ingin belajar berpendapat mengenai Purwakarta hari ini. Ada 3 bagian yang memang hari ini menjadi tema. Tokoh bicara Purwakarta kemarin, kini dan esok. Itu tidak beda jauh. Ada 3 klasifikasi manusia juga. Orang umum itu orang yang membahas mengenai kemarin. Orang yang biasa itu orang yang membahas hari ini. Dan orang yang keren itu orang yang akan membahas masa depan dengan inovasi dan kreatifnya. Maka dengan ini kita sebetulnya pembahasan ini kan bagian daripada menguraikan masalah apa saja yang memang sedang ada di hadapan kita. Keinginan saya, siapapun nanti yang akan jadi bupati di Kabupaten Purwakarta, ini keinginan organisasi ini. Keinginan orang yang tidak digaji dan orang tidak bergaji, hanya mengandalkan rezekinya dari Tuhan. Tapi kami mau bekerja, perlu diketahui kami mau bekerja sosial kontrol, mau bekerja. Cuma tadi saya sangat tertarik yang disampaikan bahwa Purwakarta ini banyak pengangguran. Sangat tertarik, memang betul banyak sekali pengangguran. Banyak sekali pengangguran, cuma petugasnya terutama di Snaker dan yang lainnya dinas-dinas tidak berjalan. Kenapa? Coba lihat, Anda tengok dari dulu nggak tahu buta matanya, nggak pernah lihat atau bagaimana. Pasifik berapa bis yang keluar kota? Indorama berapa bis yang keluar kota? Yang orang luar yang bekerjanya Ensren banyak, apalagi Trince tadi yang disebut. Kalau memang pemerintah daerah mampu, tidak akan banyak pengangguran di Kabupaten Purwakarta. Pabrik ini sangat banyak. Kenapa tidak dikhususkan orang Purwakarta yang bekerja dulu daripada orang luar? Betul oknum, tapi kan bisa diatur pakai aturan. Ya, wibawa Karta saja. Wibawa itu kan sebuah yang tinggi sekali. Ya, Karta itu kan kehidupan rahaja. Maka ini belum menyentuh. Ini kan hal yang dasar. Kita nggak usah berbicara tinggi tentang pendidikan. Nggak usah kita berbicara sama mahasiswa. Mahasiswa sendiri pada nggak pedulinya pada masyarakat yang memiliki anak ke sekolah atau masyarakat sendiri yang ke sekolah. Dan tidak ada hari ini yang namanya dari eksekutif itu maupun legislatif yang memperjuangkan dasarnya ini. Cara nulis itu begini, cara nulis itu begini. Saya bilang nulisnya di mana dulu zaman ada komputer. Nah, saya ikut nulis itu di rumah almarhum ayahnya Kang Lambert di pertigaan. Yang sekarang itu sudah tidak ada bangunannya. Itu saya ingat betul di lantai 2 ayahnya Kang Lambert itu mendedikasikan untuk kemajuan sebuah gereja di Purwakarta, lantai 2 di atas. Nah, saya ikut ketik di situ. Hasil petikannya sama mantan diperiksa. Jadi saya udah benar belum ini ketik. Nah, itu mantan yang sudah periksa petikan saya. Jadi cerita-cerita saya, tulisan saya. Jadi Kang Tatang adalah bagian orang yang
sangat penting dalam hidup saya. Waktu itu saya belajar menulis. Terus inisiator yang lain juga dengan terselenggaranya acara ini adalah Kang Asep Ilyas ya. Kalau di sana Kang Ilyas. Nanti saya resume, saya sampaikan ke Ibu Bupati. Cuman tadi ada beberapa yang saya tangkap dari Kang Asep terkait dengan pendidikan di Purwakarta. Sesuai arahan dari pemerintah pusat, ada beberapa urusan yang skala prioritas harus dilaksanakan di daerah. Yang pertama, sekarang urusan pemulihan ekonomi kaitan dengan 2 tahun kemarin kita dilanda pandemi. Kemudian yang kedua itu urusan pendidikan. Urusan pendidikan juga merupakan skala prioritas pemerintah untuk dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Kemudian yang bisa saya cerna juga dari Kang yang barusan keterbukaan informasi publik Pak, sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pak. Yang namanya informasi itu ada 2 kategori Pak. Ada kategori yang wajib diberikan ke pemohon dan ada yang dikecualikan. Sementara dari informasi yang wajib diberikan ada 3 urutan Pak. Yang pertama informasi serta-merta, kemudian informasi berkala, kemudian informasi setiap saat. Kalau informasi serta-merta itu tanpa diminta pun oleh masyarakat wajib kita berikan Pak. Seperti bahaya wabah pandemi kayak tahun yang lalu itu, walaupun tidak diminta oleh masyarakat, kami pemerintah daerah wajib menginformasikan kepada masyarakat. Kalau secara skala itu seperti laporan keuangan dan lain-lain Pak. Beberapa hari yang lalu pun kami ada salah satu pemohon perorangan dari luar Purwakarta itu minta informasi biodata bupati, wakil bupati, dan seluruh pejabat eselon yang ada di Pemkab Purwakarta beserta keluarga. Nah, kami tidak bisa memberikan karena ada hubungannya dengan keluarga dan alasannya pun tidak ada Pak, tidak disebutkan untuk kepentingan apa, kecuali untuk kepentingan riset atau lain sebagainya kami paham. Sehingga mereka mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Jabar. Kami diundang selama 2 kali berturut-turut, tapi si pemohon tidak hadir. Secara aturan, kalau 2 kali berturut-turut si pemohon tidak hadir, maka sengketa digugurkan. Dan alhamdulillah kemarin sudah kami laksanakan selesai selama 2 kali sidang, si pemohon tidak hadir Pak. Tapi kalau informasinya yang wajib diberikan itu masuk akal, kami selalu menjawab Pak. Seperti ada permohonan informasi tentang pengadaan kegiatan-kegiatan di semua OPD, itu kami informasikan Pak, kami jawab. Lantas kemana pembangunan Purwakarta hari ini? Jadi ini juga autokritik begini, autokritik juga bagi kawan-kawan senior-senior yang hari ini juga akan mampu di kada nanti 2024. Tagline itu saya rasa sudah tidak representasi lagi di Purwakarta. Kalau menurut saya ini sangat luar biasa dan ini perlu diikuti oleh tokoh-tokoh di Purwakarta, baik tokoh pemuda ataupun tokoh agama ataupun tokoh terkemuka. Bicara pelan-pelan, cek saya mau naik, luar
tukang nganggur, kurang anak kurang tukang ngaramel di lomor-lomor, karena air mah dibeli sih. Era jadi tukang nganggur, era jadi tukang ngaramel. Padahal saya semenjak ganti profesi jadi tukang nganggur tidak pernah bergegas. Artinya tukang nganggur sejak hari ini saya termasuk yang ngotot ya, ketika ada keinginan untuk silaturahmi, hayu, nggak tahu deh, walaupun sedikit aku iuran duluan, patungan duluan nih. Kirain ekspektasi kita tadinya orang-orang yang digadang-gadang mau jadi bupati, wakil bupati, nongol gitu kan ya, duluan ya kan, mereka merasa bahagia karena disambut ya untuk sama-sama membangun Purwakarta. Mestinya mereka terdepan kan ya untuk membangun Purwakarta dan memberikan gambaran bagaimana Purwakarta ke depan ya. Sayangnya banyak yang nggak datang, tapi ada juga yang datang, alhamdulillah ya. Prinsipnya sih ke depan kita akan bikin lagi yang seperti ini tentunya, yang lebih baik lagi lah mungkin setelah Lebaran atau kapan itu. Tentunya menyatukan persepsi bagaimana Purwakarta ke depan, bagaimana kita bisa membawa kepada wibawa Karta Raharja. Soalnya sekarang itu dibawa ke arah mana-mana tetap aja, padahal cita-cita luhurnya wibawa Karta Raharja. Wibawa itu kan berarti manpowernya itu punya kapabilitas, ya kan, punya kemampuan, ada rasa hormat di situ, ada macam-macam lah ya, sebagai manusia unggul, tetapi juga punya adat kearifan lokal dan seterusnya. Nah, ya. Kemudian wilayahnya karena wilayah yang hidup di antara Bandung dan Jakarta, sayangnya sekarang itu kehidupan pun malah kayak tenaga kerja tadi disinggung kan, banyak kan dari luar juga. Padahal pabrik banyak yang nganggur. Nah ini persoalan mendasar yang mestinya memang menjadi concern untuk para bupati atau wakil bupati nanti ke depannya. Next yang akan dilakukan ke depan apa? Dari sisi apa ini? Dari Partai Buruh. Partai Buruh akan merebut kekuasaan. Betul. Kenapa? Karena memang di dunia ini dimanapun ada dua pertarungan kelas. Ya, satu kelas pemodal, satu kelas pekerja. Kelas pekerja baru mulai menghimpun diri. Ya, apapun partainya rata-rata kelas pemodal ya udah di belakang partai-partai ada yang memodalin mungkin kan gitu. Faktanya di di perhelatan pemilu itu biasanya banyak duit beredar juga. Ya, tapi itulah kenyataan. Tapi yang jelas kami dari Partai Buruh akan mencoba tetap membawa upaya platform perjuangan kita, di mana di situ bahwasanya negara kesejahteraan, termasuk Purwakarta sejahtera, wibawa Karta Raharja pun sejahtera. Gitu. Semoga apa yang diwujudkan, apa yang diharapkan malam ini itu akan menjadi kebaikan buat Purwakarta. Ini awal. Saya bilang ya, hal seperti ini mudah-mudahan nanti akan terus bergulir sampai akhirnya ada satu konsensus bersama membuat Purwakarta ke depan itu lebih lebih mengerucut lah kepada arah perjuangan yang sebenarnya, sambil ada pengawasan dari semua pihak tentunya kan, sehingga partisipasi publik lebih besar terhadap bagaimana Purwakarta ke depan. Siap, Om. Sukses selalu buat Om. Siap, terima kasih. Jadi kalau di Indonesia itu ada Indonesia Layar Cup, nah di Purwakarta ada Purwakarta News Club. Dan ini kan sebuah media yang menurut saya ini sebagai tempat di mana orang berpikir cerdas untuk mengkritisi berbagai macam kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Dan bukan hanya persoalan kebijakan, tapi kehidupan sosial masyarakat yang ada di Purwakarta itu mesti dibicarakan gitu oleh orang-orang yang cerdas. Ingat loh bahwa pembangunan itu ada pembangunan sumber daya manusia, ada pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur itu instrumen bagaimana dia bisa membangun sumber daya manusia secara utuh. Karena hanya manusia terdidik lah yang dia bisa melakukan pembangunan secara benar. Top, keren. Pokoknya acara ini keren banget. Jadi ntar ada lagi dong ya? Oh harus. Jadi jangan pernah daya kritis itu jangan pernah mati. Dan kita semua jangan pernah membunuh daya kritis. Ya. Pertama, saya sebagai masyarakat Purwakarta yang peduli terhadap Purwakarta mengapresiasi terhadap panitia penggagas acara ini membicarakan Purwakarta kemarin, sekarang dan masa depan. Tentunya kita sebagai orang yang peduli tentang Purwakarta masa depan, insya Allah ini acara cukup bagus. Banyak sekali masukan dari para tokoh-tokoh Purwakarta, dari mulai tokoh politik, tokoh masyarakat,
tokoh jurnalis dan seterusnya, tokoh pemuda, juga mahasiswa. Bagus sekali, banyak sekali masukan. Ini menjadi tantangan dan PR buat kami, khususnya di urusan membangun Purwakarta di masa depan. Ya, merupakan banyak masukan dan insya Allah Purwakarta ke depan akan lebih baik daripada yang sudah baik. Itu, dan yang terpenting adalah meningkatkan harmonisasi atau kohesivitas antar satu sama lain orang yang peduli dan cinta terhadap Purwakarta. Itu yang paling penting poinnya. Sukses Pak Lutfi. Amin. Luar biasa. Siap. Dan akan ke depan atau akan memajukan Purwakarta tuh? Iya dong. Ya. Kami punya segudang gagasan, kami punya segudang impian yang tentunya untuk insya Allah kemaslahatan masyarakat Purwakarta. Oke? Thank Terima you. kasih banyak. Siap. Lutfi, sukses you. selalu ya. Amin, amin. Ya bagus, berarti Purwakarta masih bergeliat, diskursus publiknya, audiennya juga merata ya, semua segmen masuk. Ada nih dari saudara mahasiswa kita, Yuda, terus tadi ada lawyer, ada praktisi, aktivis, wartawan, perwakilan pemerintah tadi ada ya, dari Diskominfo. Dan ini jadi ajang reuni sih kalau buat kami ya, yang maksudnya manusia-manusia purba di Purwakarta ya, orang-orang lama gitu, reuni lagi kan, ribuan lagi ya. Notabene yang mereka hari ini sedang manggung dan mau manggung ya, itulah kawan-kawan lama. Ya, akhirnya kita reuni lah di sini. Jadi natijanya apa ini? Konklusinya apa? Konklusinya ya udah, ada apa lagi dah kalau bukan silaturahmi ya. Karena bahasan apapun kan pada malam ini, kalau kita mencari apa jalan keluar atau solusi apanya, ya memang nggak ada solusi hari ini. Karena di sini semuanya kan muaranya statement, pertanyaan. Nah, kenapa narsum-narsum yang kita harapkan hadir malam ini dan bisa menjawab aspirasi atau harapan-harapan ya, memang bisa dibilang mungkin ini masih tertunda ya. Belum, mungkin ini sebagai langkah awal. Tapi segini udah bagus, artinya kita ada geliat, kita tidak stagnan, masih ada. Nah, jadi gitu ya people ya. Kegiatan malam ini di Silaturahmi Purwasukan News Club. Banyak yang berharap ini ada lagi, dan memang harus terus ada. Karena apa? Karena ini adalah suatu, bukan perdebatan, bukan juga asumsi, bukan apa, karena ingin memajukan Purwakarta ke depan lebih baik lagi. Nah, semoga dengan kegiatan seperti ini itu bisa bermanfaat buat masyarakat Purwakarta dan kita semua. Oke, as people, itu tadi kegiatan kita di Hotel Grand Situbondo Purwakarta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus hesmedia.id karena di situ banyak informasinya. Saya udah melaporkan dari Purwakarta. Hesmedia, ini baru media.